Pemirsa, penumpukan kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 48 hingga kilometer 57. Polisi pun memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 jalur. Peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini terjadi sejak Jumat sore. Ribuan kendaraan dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat kembali ke arah Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengurai kemacetan, polisi pun memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 jalur, mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Ya pemirsa, kita juga akan mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2025 di Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat dengan rekan Rudi Setiawan. Selamat malam, Rudi. Seperti apa situasi di Tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat? Ini apakah sudah ada kemacetan di sana? Ya, Ayas dan pemirsa selamat malam. Saya menginformasikan langsung dari kilometer 56 untuk arus lalu lintas terkini. Kondisinya memang berbeda atau dibandingkan pada tadi sore, di mana untuk arus lalu lintas saat ini sedikit agak mulai mencair. Namun memang volume arus kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju Jakarta, volume terus masih meningkat. Artinya volume kendaraan semakin malam semakin meningkat. Berbeda dengan tadi sore, walaupun lebih lebih tinggi daripada yang saat ini. Namun kalau pada sore tadi sempat terjadi beberapa kemacetan, bahkan terjadi beberapa kali tersendat akibat karena selain diguyur hujan, kemudian juga memang banyak para pemudik yang menuju arah Jakarta banyak yang melakukan ke tempat-tempat peristirahatan, diantaranya itu di kilometer 52. Ya, Ayah, dapat kami gambarkan bahwa untuk di ruas jalur tol Jakarta Cikampek ini memang setelah selepas dari gerbang tol Cikatama, itu kondisi arus lalu lintas mengalami cukup lancar perjalanan. Namun ketika di kilometer 57 sampai di kilometer 46, kondisi arus lalu lintas ini menjadi terlalu padat karena volume kendaraan terus mengalir. Dan kemudian kami informasikan juga untuk di jalur ketika di kilometer 48 itu arus ada terbagi dua, di mana arus itu bisa para pemudik bisa melakukan perjalanan melalui tol layang MBZ, di mana bisa mengurangi kemacetan. Kemudian juga untuk dari arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Cikampek, kondisi saat ini juga masih cukup tinggi, di mana untuk saat ini diberlakukan masih jalur kontraflow dari kilometer 70 sampai kilometer 47. Adapun memang untuk arus lalu lintas saat ini kondisinya kadang tersendat dan kadang mengalir. Dan karena memang untuk kondisi saat Ya, Rudi, apakah Anda pada mendengar? malam hari ini banyak pengendara atau pemudik, salah satunya yaitu untuk e-tol dan kemudian BBM. Ya, ya, ya. Baik, Rudi, ya silakan dengan Ya. laporan Anda terkait mungkin dengan tempat peristirahatan di sana. Sepadat apa rest area malam hari ini? Ya, Ayah, untuk rest area selepas dari gerbang tol Cikatama itu rest area itu pertama itu kilometer 62, di mana kilometer 62 itu cukup besar rest areanya. Namun karena memang besar dan kemudian ya di situ tidak terjadi terlalu banyak penumpukan ya, kecuali memang pada di jam-jam tertentu saja. Dan untuk rest area yang kedua yaitu di kilometer 52 itu rest area yang memang rest area yang sangat kecil sehingga menjadi tempat lokasi kepadatan sehingga seringkali menjadi kemacetan, sehingga juga untuk arus yang menuju kembali ke Jakarta seringkali menjadi tersendat karena banyak para pemudik yang ingin beristirahat ataupun yang mereka untuk
sholat dan lain sebagainya ya. Ya, untuk sementara itu Ayah yang dapat kami informasikan dari ruas tol Jakarta Cikampek. Iya, Rudi, dari pantauan Anda seperti apa mungkin pihak kepolisian dalam mengatasi mobil-mobil atau pengendara yang mungkin parkir di bahu jalan? Apakah Anda melihat ada sejumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan? Iya, Ayah, betul. Memang tadi juga ada beberapa kendaraan yang kadang berhenti, dan karena kalau kondisi melihat dari kondisi arus lalu lintas ini kan sudah diberlakukan kontraflow, jadi arus lalu lintas juga padat, banyak yang mereka ingin melakukan, ada yang kehabisan BBM, dan kemudian juga memang ada yang mereka ingin keluar. Ketika mereka melakukan masuk ke jalur kontraflow, ketika untuk keluar sesuai dengan tujuannya, itu kebanyakan mereka banyak yang berhenti mendadak ya. Seperti tadi halnya tadi di belakang saya juga ada yang berhenti mendadak, dan itu karena penyebabnya apa? Karena ada salah satu pembatas jalannya ada yang memang terbawa atau terlindas oleh kendaraannya, dan mereka ingin melepasnya. Padahal itu sangat membahayakan kalau kita melihat. Tapi berhubung karena tadi saya lihat di belakangnya sudah mulai agak renggang, jadi ya saya lihat tadi mereka bisa langsung setelah melepaskan yang menyangkut itu kemudian langsung melanjutkan perjalanan kembali. Ya, kalau untuk yang istirahat itu oleh petugas biasanya seperti yang tadi itu langsung mereka untuk segera langsung jalan, karena itu sangat membahayakan bagi para pemudik itu sendiri atau pengendara yang ingin mengarah ke arah Jakarta terutama. Ya, Baik. ya. Baik Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung terkait dengan situasi terkini di arus balik Lebaran 2025 di Tol Jakarta Cikampek kilometer 56. Ya, terima kasih Rudi, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita sudah mendengarkan sejumlah laporan dari rekan-rekan jurnalis kami di beberapa titik, dan yang terakhir tadi adalah dari Rudi Setiawan yang melaporkan dari tol ya pemirsa, dan memang di sejumlah titik ini terpantau sudah terjadi kepadatan, termasuk dengan ruas tol Cipularang Padalenyi yang memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kepadatan ini terjadi jelang rest area kilometer 97 hingga akses keluar Cikamuning di kilometer 116. Dan memang untuk mengantisipasi kepadatan ini dari pihak kepolisian terus memberlakukan rekayasa lalu lintas, termasuk buka tutup rest area kilometer 97 secara situasional yang dilakukan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pemirsa, memang kemacetan panjang ini terpantau di kilometer 79 wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Di titik ini ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memenuhi badan jalan yang mayoritas kendaraan merupakan kendaraan pribadi, dan ini terjadi pada Jumat malam. Ya pemirsa, karena padatnya arus lalu lintas, laju kendaraan kerap berhenti. Dari dua lajur yang ada ditambah bahu jalan disesaki kendaraan. Macetnya arus ini diakibatkan banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya yang menikmati masa libur dengan mengunjungi wilayah Bandung yang harus kembali ke tempat asal berbarengan dengan para pemudik balik usai pulang kampung. Banyaknya masyarakat yang melakukan hal tersebut di waktu yang bersamaan pada Jumat malam pemirsa, sehingga volume kendaraan menuju arah Jakarta membeludak. Berdasarkan catatan Jasa Marga pemirsa, ada ratusan ribu kendaraan yang sudah mulai
masuk ke Jabodetabek melalui beberapa gerbang tol, salah satunya adalah gerbang tol Cikatama, kemudian juga gerbang tol Ciawi. Dan sementara itu polisi memperlakukan pengalihan arus lajur fungsional Japek Selatan 2 dengan tujuan untuk mengurai kepadatan di tol Cipularang dan juga mengurai beban di tol Cikampek. Ya pemirsa, memang kepadatan arus balik di beberapa titik ini terjadi pada malam hari dan memang dilaporkan dari masing-masing titik melalui informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan jurnalis yang berada di lapangan. Sudah ada sejumlah kendaraan yang mendominasi mengarah ke Jabodetabek. Ini artinya untuk arus balik 2025 sudah dimulai, yang mana diperkirakan untuk puncak arus balik 2025 sendiri ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6